Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PPI sedunia yang hadir di International Symposium 2012 di New Delhi, dan sahabat PPI di mana saja berada yang mengikuti secara langsung acara International Symposium 2012 melalui Radio PP Dunia, dan para undangan yang saya muliakan. Salam sukses dan bahagia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Semoga kita selalu mendapat keberkahan atas perjuangan kita dan mendapat kemudahan dalam usaha kita sebagai pelajar Indonesia untuk meningkatkan kemampuan diri dan membangun Indonesia. Sahabat PPI sedunia, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panitia International Symposium 2012 dan PPI sedunia yang merupakan aliansi seluruh perhimpunan pelajar Indonesia di luar negeri yang tersebar di 5 benua, Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa, dalam usahanya yang luar biasa untuk mensukseskan acara ini. Saya yakin bahwa sahabat PPI semua, bahwa ada banyak hal positif yang bisa kita hasilkan dari pertemuan ini, dan tentunya kesuksesan acara ini menunjukkan semangat kita yang luar biasa yang berakumulasi untuk bersatu dalam menuangkan pikiran dan berbagi pengalaman demi Indonesia yang lebih baik tentunya. Di sini kita berinteraksi langsung dalam dan dengan energi positif yang begitu besar, dan ini bisa membawa usaha-usaha nyata untuk kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sahabat PPI sedunia yang saya hormati, terkait dengan tema kita pada sesi kelima ini, yaitu tentang masa depan kemandirian teknologi di Indonesia, ada 3 pertanyaan fundamental yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertanyaan pertama, perlukah Indonesia memiliki kemandirian teknologi? Pertanyaan kedua, jika perlu, teknologi yang bagaimana? Dan pertanyaan ketiga, apa kontribusi kita dari PPI sedunia untuk membantu menciptakan dan mempercepat kemandirian teknologi di Indonesia? Sahabat PPI sedunia, jawaban dari pertanyaan yang terakhir akan menjadi topik pembicaraan saya dalam kesempatan ini, yaitu peluang kontribusi pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri untuk akselerasi kemandirian teknologi di tanah air. Ini bisa dijadikan sinergisme dari tema utama yang kita angkat untuk International Symposium 2012 ini, yaitu peran aktif dari pelajar-pelajar Indonesia dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Sahabat PPI sedunia yang saya hormati, kemandirian teknologi apakah perlu dimiliki oleh Indonesia? Karena ada mungkin sebuah ungkapan, kalau kita bisa membeli, kenapa kita harus membuat? Ada pendapat yang mengatakan bahwa saat ini jiwa kemandirian bangsa Indonesia sudah melemah. Sebagai buktinya, banyak sektor strategis yang ada di Indonesia telah didominasi oleh pihak-pihak asing. Salah satunya adalah sektor teknologi. Kita tidak bisa menyangkal bahwa teknologi cukup berperan penting di era globalisasi ini. Teknologi penting dalam memicu perkembangan, teknologi memberikan banyak kontribusi pada pertumbuhan. Lihat saja apa yang terjadi di Jepang, Korea, Taiwan, dan Singapura. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, mereka memiliki sumber daya alam yang lebih sedikit dibandingkan dengan kita di Indonesia. Jauh, kita memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Namun pertumbuhan dan perkembangan negara mereka luar biasa. Dan salah satu faktornya adalah peran teknologi yang menjadikan negara tersebut mandiri dan memiliki daya saing tinggi secara global. Bagaimana halnya dengan negara yang kita sayangi, Indonesia? Di Indonesia, peran teknologi yang bisa menjadikan kita mandiri masih dianggap kecil. Daya saing teknologi kita belumlah tergolong tinggi. Berdasarkan GCI, Growth Competitive Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum untuk the Global Competitive Report 2012-2013, yang salah satu parameternya adalah teknologi dan inovasi, Indonesia masih berada pada peringkat ke-50. Sementara banyak negara ASEAN tetangga kita berada di atas kita, seperti Thailand, peringkat ke-38, Brunei Darussalam, peringkat ke-28, Malaysia, peringkat ke-25, dan Singapura, peringkat kedua. Melihat kenyataan ini, sepertinya kemandirian teknologi di Indonesia perlu diupayakan maksimal untuk meningkatkan daya saing yang tinggi demi pertumbuhan dan perkembangan. Dengan kemandirian teknologi, sumber daya alam yang melimpah ruah di tanah air bisa dimaksimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan nasional negara kita.
Ini sangat bisa didukung karena kita memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Anak bangsa Indonesia yang sangat unggul, yang tersebar bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Salah satu bukti keunggulan mereka adalah bisa dilihat dari berbagai prestasi yang mereka raih dalam berbagai kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Sahabat PP Sedunia yang saya sayangi, jika kita sepakat bahwa Indonesia memang perlu memiliki kemandirian teknologi, kemudian pertanyaan yang muncul adalah teknologi yang bagaimana? Jawaban sederhana yang bisa saya sampaikan adalah teknologi yang integral dan teknologi yang multidisiplin. Teknologi yang integral adalah teknologi yang tidak mengabaikan faktor-faktor lain, sehingga dalam perencanaannya meliputi seluruh bagiannya lengkap, utuh, dan sempurna. Dan teknologi yang multidisiplin adalah teknologi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga teknologi tidak menjadi penyekat dan penghambat ketika hasil teknologi tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai end usernya. Ini untuk menghindari eksklusivisme yang berdampak buruk pada perilaku sosial. Dengan melihat dua hal ini, kita bisa menghindari dilema yang selama ini menjadi salah satu yang paling menghambat kemandirian teknologi di Indonesia, yaitu dilema antara kemandirian dan kebutuhan. Selama ini kita sering terjebak terhadap kemandirian teknologi yang bersifat semu. Kemandirian ini tidak berakar pada kebutuhan kita. Kemandirian seperti ini mengabaikan teknologi yang integral dan teknologi yang multidisiplin. Yang terjadi adalah pencapaian kita akan kemandirian suatu teknologi tidak akan stabil dan tidak berkesinambungan. Ini bisa menghempaskan kita pada satu titik yang ironis, yaitu kita melepaskan pencapaian itu, pencapaian yang telah susah payah kita raih dan telah kita usahakan dengan menelan biaya yang sangat mahal dan memakan waktu yang sangat panjang, kita lepaskan begitu saja karena kita terdesak dengan kebutuhan kita. Sahabat PPI Sedunia yang saya hormati, untuk menata masa depan kemandirian teknologi di Indonesia, kita jangan lagi menganggap kemandirian dan kebutuhan sebuah dilema, tapi kita melihatnya sebagai pijakan awal, the cornerstone dalam mengambil keputusan strategis dengan berdasarkan dua hal tadi, teknologi yang integral dan teknologi yang multidisiplin. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri untuk akselerasi kemandirian teknologi di negara kita? Sebelum menjawabnya, ada pertanyaan lain yang tak kalah pentingnya, yaitu kenapa harus kita, pelajar-pelajar Indonesia? Kenapa? Sahabat PPI Sedunia yang saya hormati, kita adalah generasi muda. Pramudia, sastrawan Indonesia yang pernah menjadi Southeast Asian Best Candidate for a Nobel Prize in Literature, pernah berkata, "If change is to come, it must come from the younger generation." Jika perubahan itu terjadi, pastilah itu berasal dari generasi muda. Sahabat PPI Sedunia, peran generasi muda begitu luar biasa. Dengan energi yang melimpah, dengan semangat yang membara, kita, generasi muda, pelajar-pelajar Indonesia yang idealis dan dinamis, yang kreatif dan inovatif, bisa melakukan sebuah perubahan. Tak heran jika salah satu proklamator negara kita, yaitu Bung Karno, pernah berkata, 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Perjalanan sejarah Indonesia telah menjadi bukti begitu pentingnya peran generasi muda. Tahun 1908 berdirinya Budi Utomo oleh pelajar dan mahasiswa. Tahun 1928 diadakannya Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tahun 1945 proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta. Tahun 1965 Tritura, 3 tuntutan rakyat. Tahun 1998 tuntutan reformasi. Semua itu adalah generasi muda sebagai tulang punggung pergerakan dan perubahan. Kita PPI Sedunia, generasi muda Indonesia, memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk melakukan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Sehingga tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa keberadaan kita dan apa yang sedang kita lakukan saat ini sebagai generasi muda adalah penentu masa depan Indonesia. Ini seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, the future depends on what we do in the present. Sahabat PPI Sedunia yang saya hormati, kita pelajar-pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan S1, S2 maupun S3 di luar negeri
merupakan komunitas dan jaringan global yang luar biasa. Hal ini harus kita pelihara, hal ini harus kita kembangkan. Kita manfaatkan untuk saling memajukan diri, kita manfaatkan untuk saling mengembangkan potensi. Tapi kita jangan terjebak dengan prinsip-prinsip primordial maupun sifat-sifat feodal. Karena primordialisme dan feodalisme hakikinya akan merusak idealisme gerakan perubahan yang kita lakukan. Sahabat PPS Dunia yang saya hormati, kita di luar negeri berlatih untuk memiliki konsistensi dalam menekuni bidang tertentu. Kita cinta pada ilmu pengetahuan dan kita suka pada inovasi. Kita semua berusaha menempa diri untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang memiliki kualitas pengetahuan, memiliki kompetisi yang tinggi, dan memiliki keahlian yang tangguh. Keberadaan kita, sahabat PPS Dunia yang jauh dari Indonesia, tidak membuat kita lupa akan Indonesia. Bukannya membuat kita tidak peduli akan nasib bangsa sendiri. Jauhnya keberadaan kita dari Indonesia semakin membuat kita ingin berbuat banyak dan membuat kita berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk kepedulian kita pada bangsa dan negara, masyarakat Indonesia. Di luar negeri, sahabatku PPS Dunia, kita yang sedang menuntut ilmu memiliki peluang untuk mengakses informasi terkini tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita belajar budaya dan rahasia kesuksesan bangsa-bangsa lain secara langsung. Studi dan penelitian kita yang kita sedang lakukan bisa menjadi potential resources. Jaringan global dan knowledge-based society yang kita miliki bisa menjadi kekuatan besar luar biasa bagi Indonesia. Semua inilah yang bisa ditawarkan oleh pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri untuk akselerasi kemandirian teknologi di tanah air. Ini bisa dijadikan point of reference dalam menentukan apa dan bagaimana teknologi yang integral, serta apa dan bagaimana teknologi yang multidisiplin yang bisa dikembangkan di Indonesia dengan menyelaraskan kemandirian dan kebutuhan. Sahabat PPS Dunia yang saya hormati, bukanlah suatu kebetulan saat ini kita berada dan bersimposium di India. Dalam buku yang berjudul The Rise of India is Transformation from Poverty to Prosperity karangan Niranjan Rajarayaksa tahun 2007. Di sana ada cerita tentang perkembangan luar biasa yang dialami India sejak reformasi ekonominya pada tahun 1991. India telah mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Rahasia dari pencapaian ini adalah investasi yang serius di bidang teknologi dan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh India. Di bidang teknologi, India sudah berhasil mengembangkan homegrown technology. Hasil ini bukanlah didapat dari program yang instan. Program ini dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama 14 tahun, dari 1992 hingga 2005. Homegrown Technology Program yang diimplementasikan oleh Technology Information Forecasting and Assessment Council di bawah naungan Department of Science and Technology, pemerintah India. Program ini didesain khusus untuk mendukung usaha-usaha berskala kecil dan menengah. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong UKM untuk melakukan inovasi yang signifikan. Laboratorium penelitian dikerahkan untuk mendukung program jangka panjang ini. Kemudian berbagai perusahaan dirangsang untuk melakukan hal yang sama, untuk melakukan penelitian. Ini sangat membantu UKM dalam mengatasi keraguan mereka untuk berinovasi, mencari, menciptakan, dan menggunakan teknologi. Hal ini berhasil menciptakan keunggulan produk yang kompetitif dan terbukanya sektor-sektor baru untuk menciptakan lapangan kerja. Selain Homegrown Technology Program, India memiliki beberapa program yang sudah berhasil seperti Sugar Technology Mission dan Valley Edge Mission. Dan juga ada Technopreneurship Development yang merupakan program kerjasama antara TAIFEC dengan Department of Scientific Industrial Research. Dan sekarang, sahabat PPS Dunia, TAIFEC sudah men-setup teknologi Vision 2035 jauh ke depan, yang berisi target dan program kerja dalam pencapaian inovasi di tahun 2035 untuk 12 sektor kunci: Educational Technology, Energy Technology, Environment, Food and Agriculture, Global Challenge Issues, Habitat, Information and Communication Technology, Infrastructure, Materials and Manufacturing Technologies, Medical Science and Healthcare, Transportation, dan yang terakhir Water Technologies. Untuk mengawal program jangka panjang ini, TAIFEC merangkul ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, baik dari Natural Sciences, Social Science,
maupun dari interdisciplinary dan applied science. Luar biasa. Di bidang pendidikan, India berinvestasi luar biasa. Mahasiswa India yang telah diterima dalam program MPhil dan PhD di universitas negeri semuanya mendapat biaya hidup setiap bulan. Selain itu mereka ditawarkan banyak beasiswa dari pemerintah India. Di antaranya ada Junior Research Fellowship dan Senior Research Fellowship, dan ada juga beasiswa postdoktoral. Selain itu ada program pinjaman biaya pendidikan dari pemerintah India. Dalam program ini mahasiswa ditawarkan pinjaman yang bisa mencapai 7,5 lakhs atau senilai 150 juta rupiah untuk kuliah di India, dan 15 lakhs atau senilai 300 juta rupiah untuk bisa kuliah di luar negeri. Biaya pinjaman ini dikembalikan dalam jangka waktu 5-7 tahun terhitung dari tamat belajar. Suatu kemudahan yang luar biasa. Kini, sahabat PPI Dunia, India telah memiliki institut dan universitas kelas dunia karena komitmen tinggi dan perencanaan kebijakan pendidikan yang matang. Kebijakan yang diambil tidak berdasarkan opini semata dan berdasarkan kepentingan sesaat. Kebijakan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan melalui pemikiran jangka panjang. Sehingga output dari pendidikan India mampu bersaing, bukan hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat internasional. Satu hal nyata yang membuat kemampuan lulusan India memiliki daya saing global adalah penguasaan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris tidak menjadi kendala karena penggunaan bahasa Inggris sudah dimulai sejak pendidikan usia dini dan sekolah dasar. Tidak ada larangan di sekolah-sekolah mulai dari TK dan SD untuk menggunakan dan mengajarkan bahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Ini terus berlanjut sampai perguruan tinggi. Lalu, tidak takutkah mereka akan kehilangan bahasa-bahasa India dengan kondisi seperti ini? Ketakutan pasti ada. Namun ini diantisipasi dengan terus menggencarkan teknik pengajaran bahasa-bahasa lokal dengan konsep multilingual education. Teknik pengajaran dalam multilingual education terus digali dan dikembangkan oleh peneliti-peneliti bahasa dengan dukungan pemerintah India. Sehingga tidak heran, misalnya, pemerintah India mengizinkan informasi yang disampaikan ke publik dengan menggunakan lebih dari satu bahasa. Ini membuat masyarakat luas secara tidak langsung belajar memahami dan menghargai bahasa-bahasa lokal dan bahasa Inggris. Mengutip perkataan Michael Halliday, penggagas teori linguistik fungsional sistemik, bahasa adalah semiotic system. Maka, sahabat PPI, bahasa apapun akan dengan mudah dipelajari melalui aktivitas dan realitas yang merealisasikan makna. Karena bahasa adalah semiotic system, adalah sistem kebermaknaan. Inilah yang membuat pendidikan bahasa Inggris di India bisa seperti sekarang ini. Bahasa Inggris tidak diposisikan sebagai bahasa asing, melainkan sebagai bahasa kedua, the second language di India. Semua ini sahabat PPI Dunia menjadikan India sebagai salah satu pusat pendidikan global yang memiliki nilai tambah dan menjadi salah satu tujuan belajar dari calon-calon mahasiswa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita bisa? Pasti bisa. Kita pasti bisa. Sahabat PPI Dunia yang saya hormati, terkait tentang rasa optimis kita dalam mewujudkan itu semua, ada sebuah cerita tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang profesor psikologi, namanya Walter Mischel namanya Walter Mischel. Dia berasal dari Stanford University. Penelitian ini sangat sederhana. Dia mengumpulkan beberapa anak kecil di dalam sebuah ruangan dalam satu waktu. Anak-anak tersebut diberikan satu marshmallow sejenis manisan. Mereka diberitahu bahwa mereka boleh langsung memakannya. Tetapi jika mereka bisa menunggu 15 menit tanpa memakannya, maka mereka akan diberikan satu lagi marshmallow dan mereka boleh memakan 2 marshmallow. Dari keseluruhan anak tersebut, 70% langsung memakan marshmallow dan hanya 30% yang bisa menunggu untuk mendapatkan marshmallow yang kedua. Penelitian ini juga dilakukan di negara lain selama bertahun-tahun dan rasionya tetap sama, 2/3 tidak bisa menunggu, 1/3 menunggu. Yang menarik adalah setelah 15 tahun kemudian ditemukan anak-anak yang menunggu untuk marshmallow kedua memiliki prestasi yang lebih tinggi dalam bidang apapun yang mereka pilih daripada anak-anak yang tidak. Salah satu implikasi dari percobaan ini adalah tentang orang yang memiliki fokus masa depan dan orang yang hanya berfokus pada masa sekarang. Anak yang memilih untuk mendapatkan 2 marshmallow adalah anak yang memiliki fokus 15 menit ke depan, sementara yang lain berfokus pada masa sekarang untuk hanya mendapatkan 1 marshmallow. Kemampuan untuk selalu berfokus pada masa depan adalah salah satu indikator terbaik dari kesuksesan masa depannya.
Indonesia saat ini mungkin belum mencapai kemandirian teknologi seperti negara-negara lain. Tetapi jika kita, generasi mudanya, memiliki fokus masa depan akan kemandirian teknologi bangsa Indonesia, bukanlah hal yang mustahil. Itu bisa terjadi atau bahkan lebih dari ekspektasi yang kita miliki. Sahabat PPI sedunia, acara International Symposium 2012 ini bisa menghasilkan ide brilian dari anak-anak bangsa. Dan kita sebagai pelajar-pelajar Indonesia terus bergerak, terus bersinergi, dan terus beraksi untuk mewujudkan impian kita. Kita berfokus pada masa depan, mewujudkan Indonesia yang bertumbuh dan Indonesia yang berkembang, menuju kemandirian bangsa, tentunya dengan kerja-kerja nyata kita. Dari sini, sahabat PPI sedunia, kita harapkan ada snowball effect, yaitu efek bola salju dari ide-ide yang terhimpun, dari semangat-semangat yang tinggi, dan ini terus mengalir dan kita gulirkan menjadi aksi-aksi yang nyata. Mari sahabat PPI sedunia, kita perjuangkan, dan mari kita buktikan bahwa Indonesia bisa, dan Indonesia sanggup berkarya demi kemandirian teknologinya. Hidup PPI sedunia, hidup Indonesia. Terima kasih.